share saja PowerPoint-nya, nanti silahkan untuk disimak kalau nanti ada hal yang perlu dikatakan. Saya ini tidak begitu atensi nyatet nih sampai di mana gitu. Seharusnya ini segera saya berikan kepada Anda supaya Anda tahu. Kemarin kita sudah membicarakan tugas dan fungsi birokrat pendidikan, di mana pekerjaan Anda itu adalah bagian dari pengelolaan manajemen, yaitu perencanaan tok saja. Kita tidak berbicara pengorganisasian, fungsi-fungsi manajemen itu loh, tidak berbicara pelaksanaan, tidak berbicara pengkoordinasian, tapi kita berbicara juga pengevaluasian, karena judul kita adalah perencanaan dan evaluasi. Dari praktis yang implementasi segera tidak disinggung itu ya. Nah ini saya tidak tahu kenapa dipotong begini aja. Mungkin kalau manajemen pendidikan lebih lengkap itu, ya. Tapi lalu waktunya barangkali tidak begitu bagus itu ya. Nah ini saya sekedar elaborasi dulu sebelum saya teruskan. Tetapi saya yakin kemarin kita sudah ngomong-ngomong kebijakan secara sporadis saja, tidak terlalu rinci ya, karena pada dasarnya kuliah kita ini kan waktunya singkat itu. Tapi untuk menjelaskan supaya duduk persoalannya itu tahu gitu ya, mungkin saya loncati dulu, saya tunjukkan bahwa kita ini, kuliah kita ini di sini letaknya. Ya, ini kan pernah saya tunjukkan atau belum ya? Sudah belum? Belum, Prof. Nah, Esti, belum ya? Belum. Oke, kalau Anda melihat secara visual apa yang saya tulis ini, kita ini kan membicarakan di sini, karena fungsi manajemen itu kan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, lalu pengevaluasian. Nah, kita hanya membahas dua fungsi manajemen, yaitu perencanaan dan juga pengevaluasian. Semua ini tingkat sekolah loh, nanti kita kan perlu diskusi dulu apa kita ini juga perguruan tinggi, karena ini sangat luas sekali ya, bisa juga nanti pada tingkat makro maupun meso, yaitu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek-Dikti dan goblok kira lo nggak tahu saya, mumet aku kalau mengikuti bagaimana cara berpikir para orang-orang yang punya posisi itu gitu ya. Nah, sebenarnya kan cukuplah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kan kebudayaan, pendidikan kan juga termasuk dikti juga. Dan karena kita itu catur dharma, saya tidak senang hanya tri dharma. Aku punya dewe itu catur dharma tambahi kebudayaan. Itu kan sebenarnya sudah inklusi. Yang namanya riset dan teknologi itu kan praktis dalam tridharma sudah masuk gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu selalu selalu mengenalkan diksi-diksi baru yang sesungguhnya dia tidak ngerti. Ya maaf sekali, saya kan orangnya sangat kritikal sekali dalam hal kaitannya dengan diksi-diksi itu. Nah, kembali lagi kita ini nanti kan juga saya ajak Anda, saya ini di sini melayani Anda. Apakah Anda ingin fokus pada makro atau meso sama itu, atau mikro? Konon pada awal kuliah kalau mikro kan kita sudah biasa Pak menyusun RKS, RKAS ya. Tetapi yang makro ini atau meso itu ya provinsi, kabupaten, kota, yang barangkali nanti Anda ingin lebih fokus itu. Kalau tidak salah dengar dulu awal kuliah begitu ya. Ya, namun demikian dalam perjalanannya Anda saya beri kemerdekaan lah untuk apa yang Anda inginkan, karena kelemahan perguruan tinggi di Indonesia, bukan hanya kita di sini, itu adalah kurang bagus dalam melayani keinginan atau kebutuhan mahasiswa. Itu belak-belak saja. Nah, karena itu saya coba saya atasi meskipun saya hanya cuma satu mata kuliah. Tentu sangat tidak mungkin dong aku yang lain-lain, tapi apa yang saya ajarkan saja, saya beri contoh bahwa saya ingin melayani mahasiswa. Kalau saya ingin layani kebutuhanmu apa gitu.
Tapi bisa juga mahasiswa tidak tahu kebutuhannya, itu menarik juga itu. Ya karena tidak tahu kebutuhannya ya saya tawarkan kamu seneng ini enggak gitu kan begitu ya. Kita harus ada interaksi dialektis. Nah ini nanti saya akan bicara di sini aja, yaitu perencanaan dan pengevaluasian. Ini loh ini ke bawah nanti perencanaan pemerataan, mutu, perencanaan daya saing, efektivitas, efisiensi, tata pemerintahan, nanti juga itu evaluasinya. Ya evaluasi itu tadi gitu. Cuma gimana Pak ini Pak? Ini kan ada pengorganisasian sekarang struktur organisasi berubah. Dan gimana koordinasinya praktis juga berubah. Lalu implementasinya kan tidak bisa diremehkan karena desain atau ideokrasi itu lebih mudah daripada teknokrasinya. Aku sudah pengalaman 20 tahun. Punya gagasan itu mudah, tapi implementasinya nggak mudah karena Indonesia itu melibatkan seluruh warga pendidikan se-Indonesia yang konon mulai dari termaju hingga sampai tertinggal gitu. Sehingga menurut saya di Indonesia itu masalah teknokrasi implementasi lebih sulit daripada ideokrasinya. Bukan menurut buku saya, nggak pernah aku. Berdasarkan pengalaman saya 20 tahun. Dan itu saya cermati ketika mengenalkan desentralisasi pada tahun 2001. Undang-undangnya sih tahun 99 kan diberi waktu tenggang 2 tahun untuk menyiapkan. Nggak mudah itu Mas. Daerah-daerah yang tertinggal seperti NTT itu nggak mau sebenarnya didesentralisasikan, nggak mau, nggak punya apa-apa kok. Nggak punya apa-apa dia. Tentu saja berlawanan secara diametral. Kalau Papua, kemudian Kalimantan Timur, kemudian Aceh, lalu Riau, ya mereka seperti rinde asu dikitik kalau disuruh otonomi. Tahu enggak bahasa Jawanya itu Indonesianya? Rinde asu dikitik itu apa bahasa Indonesianya? Kan ada yang dari luar Jawa ini. Itu maksudnya tidak usah disuruh pun dia mau gitu loh. Itu namanya rinde asu dikitik. Tidak usah disuruh dia mau untuk otonomi. Papua, kemudian Riau, Kalimantan Timur, lalu Aceh gitu, tapi jangan minta NTT. NTT sebenarnya nggak mau diotonomikan. Nggak punya apa-apa kok. Nggak punya apa-apa, adanya kayak seperti Arab sajalah di sana ada batu-batu itu kalau musim kemarau itu ya seperti itulah kira-kira kalau musim kemarau gitu. Ya ada juga yang agak anulah Flores, kemudian Alor, lumayan dia tidak seperti Kemalang. Ya, gitu kan ada itu. Oke, saya kembali dulu ini belum waktunya ini. Saya hanya loncat kodok saya saja supaya Anda mempunyai bayangan yang jelas itu bahwa yang kita bahas hanya itu aja. Mari kita mulai saja pembahasan kita. Dulu saya tidak tahu, saya agak lupa sedikit ya. Nah, di sini letaknya posisinya bahwa kembali lagi bahwa perencanaan dan evaluasi bagian dari manajemen pengelolaan, ya enggak? Nanti kecil itu hanya bagian saja, bukan pengelolaan, bukan manajemennya, bagian dari manajemen pendidikan karena kita hanya membahas perencanaan dan evaluasi, kan begitu ya. Nah, tapi dalam posisi secara keseluruhan sebenarnya di sini ya, yaitu adalah punya visi, misi, tujuan, kemudian kebijakan dan sebagainya. Kita tentu saja posisinya di program inilah kebijakan biasanya kalau nanti bahasa saya manajemen itu sebenarnya harusnya kebijakan, kemudian perencanaan dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa itu. Nah, saya tawarkan apakah perlu saya jelaskan visi, misi, tujuan, sasaran. Saya tanya dulu lah, Anda sudah mahasiswa S3 kok. Kalau tidak perlu kenapa saya jelaskan? Karena yang saya sampaikan ya belum tentu kalau Anda tidak tahu gitu. Perlu, Prof. Mungkin. Karena sebagian ini juga mengelola prodi, jadi penentuan visi, misi, tujuan, sasaran ini nanti bisa menjadi bahan untuk
saat mengelola prodi sampai nanti akreditasi itu, Prof. Kadang kita indikator pencapaian misi kadang kan juga debat, ini 1 tahun, 5 tahun, atau beberapa yang diinginkan asesor itu kadang berkutat di visi misi tujuan strategi atau sasaran ini, Prof. Matur suwun. Ya. Nah, intinya perlu saya sampaikan atau cukup Anda saya pajang saja? Disampaikan, Prof. Karena begini, kemarin ada perdebatan visi itu apakah imajiner jadi tidak mungkin tercapai, atau visi itu ditentukan berdasarkan waktu sehingga ada tahunnya itu ya, Mas. Apanya terukur. Nah, mekaten, Prof. Oh ya. Oke, kalau begitu jelaslah yang Anda maksud. Saya jelaskan satu persatu ya. Visi itu sebenarnya, ini sudah saya tulis sebenarnya, rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode tertentu, periode perencanaan tertentu loh. Jadi kalau begitu pakai apa? Ya pakai tahun dong. Kalau nggak pakai tahun nanti kan tidak ada batasan-batasan, karena kalau abad 21 itu sampai kapan 21-nya gitu. Nah, karena itu mesti harus pakai tahun. Tetapi ingat bahwa visi ini tidaklah jangka pendek. Minimal 5 tahun, minimal. Vision itu kan dari kata mata ya, vision itu kan melihat jarak jauh gitu ya. Nah, karena itu dalam kesepakatan kita di nasional ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu 5 tahunan ya. Apakah harus 5 tahunan, Pak? Oh, nanti dulu, enggak selalu dalam batas-batas tertentu. Regulation is living regulation gitu. Bisa saja nanti diperpendek menjadi 4 tahun. Lihat perubahan zaman itu. Tetapi sampai saat ini hampir semua di dunia mengakui bahwa visi itu paling tidak 5 tahun. Karena 5 tahun itu cukup lama gitu. Dan karena itu tahap-tahap untuk mencapainya itu adalah milestone-nya tahunan gitu. Jadi kalau begitu visi itu kalau 5 tahun minimal berarti rensera dong, kan begitu. Ya rensera kalau untuk sektoral, tapi kalau untuk keseluruhan sektoral namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, upamanya Bappenas, ya, Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten Kota, itu namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ya, karena apa? Mencakup semua sektor pendidikan, pertanian, sektor perindustrian, pariwisata, pokoknya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disepakati 5 tahun itu semua sektor. Tapi kalau untuk satu sektor sama-sama 5 tahun, namanya rensera. Jadi kalau ngomongin rencana strategik itu mesti untuk pendidikan, mungkin untuk pariwisata, mungkin untuk pertanian, padahal sama-sama 5 tahun. Nah itu harus jangan terkecoh gitu ya, itu satu. Nah karena visi itu 5 tahun, tentu harus ditempuh melalui pentahapan yang disebut dengan RKT, Rencana Kerja Tahunan. Yaitu adalah milestone-nya pentahapan untuk mencapai 5 tahun. Karena nggak bisa loncat kodok dari tahun ini langsung ke 5 tahun, nggak bisa dong. Mencapainya harus tahun per tahun. Karena itu selain juga untuk mengetahui ada progres atau tidak, untuk mengendalikan kalau nanti tidak sampai mencapai rensera itu, visi yang 5 tahun itu. Gitu. Nah, itu kira-kira itu. Nah, kalau saya sendiri menggunakan bahasa saya, yaitu wawasan yang menjadi sumber arahan bagi instansi dan digunakan untuk memandu perumusan misi dan tujuan. Bahasa saya, bukan bahasa undang-undang. Kalau yang ini kan saya agak sedikit saya modifikasi dari undang-undang. Jadi kalau ini merupakan wawasan yang menjadi sumber arahan bagi instansi dan digunakan untuk memandu perumusan misi dan misi, apakah wawasan tidak berubah? Oh, kalau ada perubahan-perubahan yang sifatnya itu adalah volatile, yaitu adalah goncangan-goncangan, atau bahkan perubahan-perubahan itu adalah bukan sekedar akseleratif, tapi perubahannya adalah sangat bahasa anunya itu eksponensial, ya eksponensial. Itu bisa saja itu visi 5 tahun diubah gitu, bisa saja.
Maka lalu kita mengenal dalam bahasa Inggris living vision, living mission, living goals atau objektif. Living apa? Bahkan saya bilang selamat itu pun living selamat. Saya ngomong 1 tahun yang lalu, sekarang berbeda. Loh, aku kan belajar. Loh, berarti Bapak tidak konsisten dulu A kok sekarang B. Memangnya A itu kan salah dulu. Masa aku harus konsisten dengan kebodohan saya? Nggak bisa. Life is living thing. Hidupannya adalah berubah. Berubah itu sekali lagi tidak pernah berkesudahan. Selalu bersemi, tidak bertepi. Nah, oleh karena itu kalau membuat kita visi membuat 5 tahun, apakah 1 tahun yang akan datang bisa diubah? Loh, kenapa tidak? Kalau sudah ada turbulensi perubahan ya diubah gitu dong. Wah, ini ketika diperiksa badan akreditasi itu nggak boleh gini, badan akreditasinya yang goblok itu. Karena tidak ngerti masalah living vision gitu ya. Nah, ini ya kadang-kadang saya tuh juga tidak menyalahkannya. Kalau sudah begini kan kolektif, Mas. Mungkin kamu yang benar loh. Tetapi ketika Anda dengan badan akreditasi kan harus tunduk. Tunduk kepada yang bodoh. Nah, gimana itu? Nah, itulah masalah-masalah yang kamu kewajiban untuk menjelaskan. Jadi jangan sampai Anda berasumsi yang punya posisi sebagai ban PT mesti benar. Kadang haung juga itu. Kalau ke pasar sarjana ke S3 manajemen kan tandingannya saya dengan Profesor Suyanto gitu. Harus ngomong karena tahu bahwa realitas kita seperti ini gitu loh. Nah, kadang-kadang malah mereka tidak menanyakan kira-kira apa Prof yang kira-kira mau dicapai sekian tahun yang akan datang. Ya, kali itu kan pertanyaan opini, bukan fakta. Karena kalau akreditasi itu fakta. Nggak boleh menafsirkan, ya enggak. Maka itu bukan opini. Kalau opini kan setiap orang ngomong beda-beda sesuai dengan kadar kecerdasan seseorang, kan begitu ya. Oke, tuntas masalah visi. Ada pertanyaan? Ada enggak pertanyaan? Maka bahasa-bahasa visi itu karena itu adalah keadaan yang diinginkan, maka terwujudnya gitu ya. Pakai kata kerja tapi pasif. Terwujudnya mungkin juga terselenggara. Ya kalau terselenggara masih proses ya. Tapi apalagi pokoknya gunakanlah kata-kata yang itu kata kerja tapi pasif. Bahkan tidak perlu dong pakai kata kerja banyak Kementerian Kesehatan dulu itu merumuskan sehat intinya itulah keadaan yang kita inginkan pada 5 tahun yang akan datang. Mungkin yang membuat peta jalan tidak cerdas gitu ya. Saya kan pernah ada seminar nasional ya. Saya belak-belakan itu peta jalan, saya kritik mati-matian. Ya kalau ada yang mau berdebat dengan saya, oh very happy. Saya senang kalau berdebat tapi di televisi, jangan hanya berhadapan dengan staf khusus menteri. Nggak mau saya kalau cuma 7 orang staf menteri, staf khusus ya, bukan staf ahli, staf khusus menteri, ya itu nggak terlalu diketahui oleh publik dong. Tapi kalau debatnya itu adalah publik di televisi, waduh, itu merupakan kebanggaan saya gitu ya. Karena siapa yang dicuci otaknya, aku atau mereka, kan begitu Mas. Bagi senior-senior masih Mas, panggah loh untuk menghadapi kecerdasan anak muda pun. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya teruskan.
Kalau visi itu adalah kata kerja pasif yaitu terwujudnya. Lalu ya misi itu ya kata kerja aktif yaitu mewujudkan, kan gitu ya. Maka kata-kata yang paling tepat pakai kata artinya kata kerja aktif. Maka di sini dituliskan misi adalah rumusan umum mengenai tindakan atau upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi, yaitu tindakan untuk memenuhi seluruh kepentingan organisasi. Ya kalau perguruan tinggi kita mengenal Tridharma, tapi kalau aku sudah mengubah menjadi catur dharma. Ya orang setuju dan tidak silahkan, aku tidak minta persetujuan kok. Saya selalu menggodok otak saya, selalu menyegarkan pikiran saya, selalu mereparasi otak saya, selalu mereorganisasi otak saya yang tidak harus terpaku terhadap aksioma yang ada. Dan sudah saya katakan berulang kali bahwa saya ini adalah terbiasa membiasakan yang tidak biasa. Itu sudah watak saya dan kan itu ya orang boleh setuju dan tidaklah, aku toh juga tidak minta persetujuan. Ya. Nah kalau begitu, karena ini adalah misi adalah untuk mencapai visi, maka tindakannya juga tindakan selama 5 tahun, bukan 1 tahun itu. Tindakan selama 5 tahun itu apa? Cuma karena kalau mau loncat kodok tahun pertama ke tahun kelima ya nggak bisa, akhirnya pakai tahap-tahap. Oleh karena itu misinya untuk tahun pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sehingga pada tahun kelima itu mission yang tadinya dibilang kadang impossible, mission accomplished, misi tercapai, kan begitu. Nah kalau tujuan itu apa Pak bedanya dengan visi? Misi itu kan cita-cita jangka jauh ya, artinya apa kalau Anda ikuti bahasa yang saya tulis ini kan merupakan wawasan, tapi wawasan tentang apa yang mau dicapai. Nah bedanya apa kalau dengan tujuan? Kalau tujuan itu sudah rumusan mengenai apa yang diinginkan secara konkret pada kurun waktu tertentu. Nah tujuan itu ada yang baku, ada yang situasional. Kan Anda kalau membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang ini sedang direvisi, tujuan pendidikan nasional itu kan baku itu, ya enggak? Itu namanya tujuan baku. Sepanjang undang-undang tentang sistem pendidikan nasional belum diubah, itu tetap tujuan baku. Kalau tujuan baku, berarti ada dong yang tujuan tidak baku, yaitu situasional. Ada. Jadi tujuan pendidikan yang baku yang ditulis di undang-undang itu nggak diubah. Kalau undang-undangnya tidak diubah kan gitu namanya tujuan baku. Tetapi kalau nanti per tahun apa tujuan yang mau dicapai, bahkan tujuan pendidikan per 5 tahun, bahkan roadmap lah itu namanya tujuan situasional, bukan tujuan baku. Karena kalau tujuan baku nggak berubah sebenarnya. Coba sekarang cari contoh yang mudah saja. Kalau Anda punya usaha perusahaan, tujuan bakumu apa? Siapa saja boleh jawab. Apa tujuan baku perusahaanmu? Rino? Mencari keuntungan, Prof. Satu lagi, siapa? Mas Wahdan? Menjual apa yang dimiliki perusahaan, Prof. Satu lagi nih karena mungkin 3 saja cukuplah. Satu lagi siapa yang mau sukarela? Kalau enggak ya Mbak Sri. Kalau Anda punya perusahaan, apa tujuan bakumu? Mengembangkan perusahaan sehingga bisa bermanfaat lebih besar lagi. Nah, ini kan ternyata bertiga ini kan juga beda-beda pandangannya kan. Tujuan baku perusahaan juga masih variatif jawabannya. Aku nggak menyalahkan, kamu bukan pengusaha kok. Kalau kamu pengusaha jawabannya jelas. Apa? Keuntungan tadi Mbak. Yang pertama Mbak Soko Mbak. Nih. Asni, Prof. Nah Mbak Asni. Apapun, kapanpun, dalam situasi apapun, tujuan baku perusahaan saya adalah keuntungan.
Baku tambah mau diubah kerugian gitu, enggak kan? Tapi kalau dalam situasi pandemi lalu rugi itu kan karena tujuan situasional itu. Jadi perusahaan bisa saja dalam situasi pandemi itu yang penting kita survive lah, bertahan, tidak bangkrut. Nah itu namanya tujuan situasional. Tapi tujuan baku perusahaanmu kapanpun, dimanapun kamu punya perusahaan, keuntungan, gitu Mas. Ya itulah makanya saya tidak menyalahkan Anda tidak tahu, Anda bukan pengusaha, jadi tidak salah kalau saya menyalahkan orang yang tidak tahu ya. Nah, prinsipnya keuntungan ya saya bisa begitu karena aku masih pengusaha sampai sekarang, meskipun saya passive income tidak aktif income ya. Passive income itu aku punya aset, saya suruh orang lain menjalankan, seperti agribisnis di Lampung. Ya kalau Jogja sih ya masih aktif income, meskipun yang ngurus itu anak-anak saya ya. Seperti kos-kosan yang sekarang sedang sepi dan tinggalnya genderuwo gitu loh Mbak ya. Karena ada 56 kamar, ada hanya 5 orang, ada yang 15 kamar baru 1 orang. Tapi kan itu semua tidak hanya saya, semua orang alami pandemi ini. Jadi kalau saya sih happy-happy saja. Memangnya hidup seperti Tuhan kamu. Kalau Tuhan kan tidak pernah salah, tidak pernah rugi. Ya nggak mungkin dong, human being is not good nor bad, but sometimes we are good, but sometimes we are bad. This means that we are, nah ini ngomong apa, Mbak, ora jelas untuk aku. Nah, kadang-kadang kalau sudah bahasa Inggris, aku padu saja bisa, Mbak. Karena apa, aku memimpin orang asing 14 tahun, 4 tahun ditambah 5 tahun, 5 tahun. Jadi ngomong itu saya sudah terbiasa lah, sama dengan bahasa Jawa, sama dengan bahasa Indonesia sudah. Oke. Nah, kalau begitu ya tujuan ini adalah apa yang akan kita hasilkan. Artinya sederhananya hasil apa yang kita inginkan. Tapi hasil yang kita inginkan kan ada yang sifatnya baku, istilahnya normatif, ada juga yang situasional. Ya, yang baku ya kalau Anda pengusaha ya keuntungan, tapi situasional dalam era pandemi ini yang penting kita bertahan saja. Tapi pada saat sehat, kalau perlu kita untungnya 3 kali kan begitu. Seperti yang eksportir vaksin itu kan barang 450 dijual 1.500.000, lalu sekarang sudah bisa beli jet pribadi ya. Tak dongake modal ya. Karena orang cetok gitu, dia hidup mewah-mewah dalam kesengsaraan rakyat Indonesia. Kok tega-teganya mencari keuntungan sampai 3 kali itu kan tega-teganya gitu. Padahal hidup di dunia nggak lebih 100 tahun lah, setelah itu mati lah gitu. Kenapa ya kok orang tidak pernah sadar bahwa kita itu tidak akan mati dalam artian kalau kita sepakat beragama loh, karena A itu tidak, agama itu mati. Jadi kalau Anda itu beragama artinya tidak akan mati. Artinya mati di dunia tapi nanti Anda pindah hidup ke tempat yang lain itu kalau Anda beragama. Kan ngomong ya. Nah oke, kalau begitu ada yang bertanya ini. Nah sasaran atau tujuan situasional sudah saya cuplik tadi. Seorang pengusaha dalam situasi pandemi ini ya paling-paling yang penting bisa bertahan, kecuali loh ini selalu tidak ada hitam putih, kecuali yaitu pengusaha-pengusaha farmasi, obat-obatan, dokter, mereka itu sekarang malah kaya loh Mas dari kesengsaraan kita itu, ya enggak? Karena hidup ini memang zero sum game, yang satu menang, yang dibodohin, yang kalah pintar gitu aja. Coba orang-orang farmasi, toko perobat-obatan dia bermewah-mewah di atas kesengsaraan kita yang kena pandemi, ya enggak? Anda tiap hari harus pakai masker. Kalau 1 hari pakai masker terus titenono, kamu bakal goblok, itu saya beritahu. Karena oksigen itu is a food for thought. Oksigennya adalah makanan untuk otak. Oleh karena itu kalau kamu tidak bagus oksigennya, bukan hanya otak yang terganggu, jantung. Jadi pembuluh darahmu lama-lama kurang oksigen ya nggak bisa ngompa darah. Akhirnya ya orang-orang yang terkena
Ini kan banyak yang komorbidnya itu paru-paru, kayak asma, kayak mungkin jantung, ya masuk akal itu. Karena memang, ya bahkan kawan-kawan yang saya yang mati-mati, yang gemuk-gemuk gitu. Jadi yang gemuk-gemuk udah mati, ya, karena COVID, kan komorbid obesitas itu ternyata bahaya. Masuk akal dong. Karena kan otot-ototnya terdesak-desak oleh lemak-lemak ya, sehingga kena COVID langsung tersumbat gitu aja. Saya punya kawan-kawan bagus-bagus ya, Profesor Agus Cahyono UGM, lalu mantan wakil rektor 4 UNJ Pak Senam, kemudian Profesor Hari siapa yang dari FIK Fakultas Ilmu Olahraga. Semuanya gemuk-gemuk, Pak. Komorbidnya gemuk semua. Yono sing kuru banget mati. Artinya tidak harus yang gemuk, karena yang mati itu. Oke. Lalu yang berikut, kalau ingin dicapai, maka kita harus punya strategi. Maka kalau kita punya rensra 5 tahun, maka strateginya selama 4, itu namanya strategi. Nanti strategi itu dipotong-potong menjadi kebijakan, kebijakan dipotong-potong menjadi program, program dipotong-potong menjadi kegiatan, gitu, Pak. Nah, bedanya apa? Kalau kegiatan satu hasil, satu proses. Ini kuliah kita ini kegiatan ini satu proses, satu hasil. Prosesnya apa? Kuliah. Hasilnya apa ya? Nilailah dari Pak Slamet itu. Jadi kalau kegiatan satu proses, satu kegiatan, cuma inputnya ya sesuai yang dibutuhkan oleh satu proses yang namanya kuliah ini. Harus ada mahasiswa, harus ada materinya, harus ada dosen, harus ada prasarana dan sarana, dan seterusnya. Ini kira-kira begitu ya. Oke, lalu program. Kalau program itu satu kebijakan bisa dijabarkan menjadi beberapa program, satu program bisa dijabarkan menjadi beberapa kegiatan. Kalau begitu, kegiatan adalah unit terkecil untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang lebih kecil lagi. Benar Mbak, yang ngerti kan? Bahasa itu bahasa manajemen baku itu. Dan itu saya sinau tenan ketika dulu saya ngambil di ekonomi di Amerika dulu gitu. Saya kan istilah itu ternyata sudah saya tekuni sejak tahun 78 karena setiap kali berdebat di Inggris kok aku kalah gitu. Ya ternyata kekalahan saya adalah aku tidak pernah tahu the clear definition of any word. Saya tidak tahu rumusan atau definisi tiap kata. Oh sekarang saya tanya kok umpamanya Mbak Nesi ya Mbak ya. Mbak Nesi ya Mbak ya. Iya Prof. Nah, iya. Coba kebijakan itu apa? Nah, saya jamin Anda kesulitan gitu. Karena memang kita tidak pernah diajar istilah kosakata atau istilah diksi-diksi. Itu salahnya di Indonesia. Sampai belajar bahasa Inggris sampai S1 saya ajak ngomong what. Sudah 17 word itu sudah terang sekali bahwa kamu nggak ngerti. Ya karena salah mengajarnya, pembelajaran bahasa Inggrisnya salah. Ya kamu lihat sajalah anak umur 4 tahun anakmu ya Mbak, kok sudah bisa ngomong. Saya tidak tahu Mbak Nesi dari mana Mbak? Dari Palembang Prof. Palembang. Iya. Anakmu kecil, kalau Anda punya anak, maaf sekali ya. Kalau sampai umur 4 tahun, 5 tahun kan sudah bisa ngomong bahasa Palembang. Bisa belum Mbak? Sudah Prof. Ya. Terus kamu tanyain. Gimana struktur bahasanya itu kok cara yang pulang-pulang guru gendeng itu loh. Nah, gimana strukturnya, bagaimana anunya kan mesti diulang ke ilmu sih loh. Loh kalau cah cilik yang diulang itu adab dulu, jangan ilmu gendeng itu. Ya itu masalah-masalah mendasar tapi tidak pernah dipersoalkan loh Mas. Oh yang mau mempersoalkan juga nggak tahu kok. Kok gimana gitu. Akhirnya lalu muter-muter kayak gini. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya happy-happy saja karena ngapain aku ngurus uang gendeng. Ya, ada pertanyaan dulu ini? Prof, mohon diberi contoh kalimat yang konkret untuk visi, misi, dan tujuannya, Prof. Masih agak bingung. Kalau saya beri contoh konkret nanti
baca saja yang saya buat itu rencana jangka panjang UNJ, nanti saya kopikan. Nanti saya WA lah gitu ya. Tapi saya tulis pada tahun 2015. Karena yang menulis rencana pengembangan UNJ jangka panjang itu 100% dari otak saya gitu. Waktu itu cuma aku mau dengan syarat satu saja Pak Rektor. Apa syaratnya Prof Slamet? Seluruh pejabat UNJ dikumpulkan saya ceramai. Ngono. Nah, orang kan aku nulis disimpan yang lemari ya modern. Nggak bisa saya. Saya nggak mau. Smart people are those who can mobilize other people. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu memobilisasi orang lain. Jadi kalau Anda nulis kok lalu diserahkan ke rektor, ya paling dipasang di perpustaka apa di kantornya rektor kan. Tapi kan kita tidak pernah tahu ini disebarkan kepada bawahan atau tidak kan. Makanya aku mau. Saya tuliskan Pak Rektor. Dengan syarat cuma satu saja. Setelah selesai tulisan saya mau saya ceramahkan seluruh pejabat UNJ. Mulai dari wakil rektor, dekan, ketua jurusan, kaprodi. Waktu itu begitu. Tapi kan aku sadar bahwa mereka itu ya pada saatnya ganti lagi. Lalu ganti yang baru ya nggak ngerti juga itu. Kan perputaran dalam birokrasi perguruan tinggi itu kan tidak kurang bagus lah dalam regenerasi ya. Yang saya pelajari bagus regenerasi di perusahaan. Itu bagus itu. Artinya gini loh, kalau direktur utama sudah mau lengser 2 tahun yang akan datang, itu sudah ditanya-tanya sama komisaris itu, siapa penggantinya, minimal harus sama dengan Anda, kalau bisa lebih baik dari Anda. Ngono. Oke, saya diingatkan ya Mbak ya, nanti saya kirim. Tidak mungkin saya menjelaskan dalam waktu singkat, nanti menyita waktu. Ya. Tapi ya saya kirim, aku diingatkan Mbak. Saya kalau diingatkan seneng loh, seperti tadi kuliah diingatkan, meskipun Jani ngerti aku, karena memang menelat saya, bukan apa. Ya saya kan biasalah. Ya. Tapi saya tipologi orang egaliter ya, kalau kritiknya bener, wah aku seneng. Kan tambah ilmu saya. Lagi pula juga kalau salah diluruskan kan bagus itu. Ya kalau dikritik itu nggak mau ya berarti mental feodal, sederhana itu. Siapapun kalau termasuk yang mengkritik kalau tidak mau. Jadi umpamanya Mbak Vera mau mengkritik bosnya tidak berani, Anda juga mental feodal. Karena tahu bahwa itu salah kok kamu diam berarti Anda membenarkan kesalahan. Jadi feodal kamu Mbak. Jadi yang feodal bukan hanya pimpinan yang dikritik kalau marah, yang mengkritik tidak mau, tidak berani, itu juga mental feodal sama. Ngono lho Mbak ya. Oke. Tapi sebelum saya teruskan, adakah pertanyaan dulu? Aku punya sak tumpuk perencana, mulai dari kementerian, ya sampai yang down to the earth itu sampai UNJ, aku punya sak tumpuk. Jadi saya koleksi Mas dulu kan serius saya. Renseranya Pak Bambang seperti apa, renseranya Pak Nuh seperti apa, renseranya Di Anies seperti apa, renseranya menteri-menteri berikutnya yang tidak jelas itu apa saja isinya, itu tak saya kumpulkan semua itu. Karena kalau aku mengkritik nggak boleh dong tanpa data. Kan ngono Mas, jadi aku berani mengkritik karena punya data gitu. Ya bahwa data itu benar atau tidak itu kan cetakan kementerian dong. Kalau kementerian nggak benar berarti nipu kamu pada publik. Kira ngono toh. Gampang toh Pak. Orang-orang seperti saya itu mudah ditafsirkan. Kamu tidak pernah sulit menafsirkan saya. Siapa Pak Slamet itu? Tidak gampang, Thomas. Nek gampang dibaca kan kamu bergaul dengan saya kan gampang. Jadi saya itu orangnya polos, orangnya lurus saja, orangnya sangat critical thinking. Critical thinking bukan kritik loh. Anda mau pergi kemana saja kalau nanti sampai ketinggalan handphone kayak waduh sampai di jalan ketinggalan ya berarti Anda tidak critical thinking itu. Jadi jangan sampai kalau critical thinking mesti mengkritik pemerintah terus-terusan. Itu juga istilah Rocky Gerung dungu itu kalau mengkritik terus saja padahal pemerintah juga ada baiknya. Tapi kalau selalu memuji terus itu juga sesat pikir itu. Karena pemerintah juga ada salahnya, ada benernya juga dong. Kalau salah kita kritik itu, kan gitu ya.
Tapi kalau benar gimana? Ya sudah harusnya begitu dong. Tidak perlu kita puji. Mereka kita gaji, kita beri mobil, kita beri rumah, kita beri sopir untuk melakukan yang benar. Ngono. Jadi kalau dia benar gimana? Tidak perlu dipuji. Oh memang itu yang kita inginkan kok. Tapi kalau kurang benar ya kita kritik karena kita ingin supaya benar. Ngono loh Mas ya. Nggak ada pertanyaan? Masa orang sejumlah berapa ini 21 kok satu pun tidak ada yang merasa gatal otaknya gitu ya. Saya pikir saya harus mempertanyakan kalau Anda tidak pernah bertanya gitu ya. Nggak ada yang bertanya? Ya sudah, itu hakmu ya, saya tidak akan memaksa kamu untuk bertanya, nanti kan melanggar HAM. Iya. Oke, apakah perencanaan itu? Lah ini baru pertemuan ketiga ya saya omongkan itu. Kenapa saya ingin supaya wawasan Anda itu luas itu loh. Jangan ujuk-ujuk langsung straightforward ditembak pada tengahnya tanpa ada hal-hal yang sifatnya ekologis saya bahas. Yang saya bahas kemarin-kemarin kan itu sifatnya ekologis, artinya gini loh. Ya perencanaan tidak bisa lepas dari kebijakan dong. Kan ngono, ya enggak? Tapi juga perencanaannya apakah sentralistik, desentralistik, enggak bisa juga dipisahkan dari bentuk-bentuk pemerintahan. Kan begitu ya. Nah sehingga saya sampai saat kemarin itu ya membahas ekologi pendidikan, Pak. Masih ekologi dari perencanaan. Karena perencanaan tidak pernah steril dari yang lain-lain. Itu loh, ya. Oke, saya mulai aja. Perencanaan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan di masa depan melalui urutan pilihan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam rangka untuk mencapai tujuan atau perubahan yang diinginkan atau yang ditetapkan. Panjang tadi, tapi intinya apa intinya kalau begitu perencanaan? Ya proses penyusunan rencana gitu aja lah. Proses menyusun kegiatan untuk masa depan yang nanti hasil dari perencanaan itu ya rencana. Maka perencanaan itu proses dalam penyusunan gambaran kegiatan masa depan. Ya. Lalu apa hasil dari perencanaan? Saya tulis di sini hasil dari perencanaan adalah rencana. Lalu rencana itu apa? Dokumen. Bisa. Jadi kalau Anda ngomong rencana ini Pak, rencana UNJ ada dokumennya. Dokumen tentang apa? Dokumen, saya tuliskan di sini, ya. Tentang apa? Tentang gambaran kegiatan di masa depan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi perencanaan itu proses, rencana itu adalah hasil dari perencanaan. Lalu namanya rencana. Rencana itu isinya apa? Dokumen yang berisi kegiatan masa depan untuk mencapai tujuan. Kan mudah saja. Itu. Nah, untuk merealisasikannya rencana membutuhkan uang atau anggaran yang berasal dari sumber-sumber dana yang tersedia baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah pusat daerah maupun juga dari masyarakat. Sampai di sini ada yang bertanya dulu? Jangan sampai terkecoh antara perencanaan dan rencana. Perencanaan prosesnya, hasilnya rencana. Rencana itu apa? Dokumen. Jadi kalau Anda ditanya mana rencana nih Pak, dokumennya apa isinya itu? Itu adalah kegiatan-kegiatan masa depan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Ini mendasar loh Mas, kalau Anda Mbak ya ada pertanyaan di sinilah tanya dulu. Prof, izin bertanya boleh? Silakan Mas, harus saya layani. Oke, ini tadi kan perencanaan itu adalah sebuah dokumen dan rencana. Nah, bagaimana agar perencanaan ini dapat terrealisasi dengan baik? Dapat kita lihat biasanya kalau kita merencanakan A, ternyata B yang terlaksana. Nah, itu bagaimana Prof untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak di luar perencanaan begitu? Nah, inilah makanya rencana itu kan sebenarnya ideokrasi, gagasan, ide-ide ya Mas ya, desain lah.
Tetapi kan desain yang bagus belum tentu loh terlaksana, kan gitu. Nah, kenapa belum tentu terlaksana? Makanya inilah memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jangan sampai rencananya muluk-muluk, duitnya nggak ada, SDM-nya nggak mampu, peralatan tidak punya, itu kan lebih besar pasak daripada tiang itu ya. Anda banyak gajinya 10 juta, kok wah saya ingin sekali beli Rubicon gitu ya. Modern itu. Nggak bisa, kamu harus realistis. Apakah dukungan dana untuk membeli Rubicon ada enggak? Rencanamu ingin beli Rubicon, tapi kan kondisi sumber daya uang yang dibutuhkan untuk membeli Rubicon kan enggak ada. Sama di perencanaan, yang Anda tanyakan tadi adalah masalah implementasi sebenarnya ya. Sekali lagi desain itu adalah easy path, but the most difficult part is implementation. Desain itu ide yang tidak terlalu sulit ya, tapi yang lebih sulit itu ketika nanti melaksanakannya. Kenapa? Karena ketika melaksanakannya itu akan ditanya SDN-nya mampu enggak, yang kedua dananya tersedia enggak, peralatan perlengkapan perbekalan tersedia enggak, waktunya cukup tidak, dan sederetan pertanyaan mengenai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Pertanyaannya adalah satu kata saja, memadai atau tidak. Gitu. Kalau memadai berarti tingkat kesiapannya sudah diteliti dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu adalah SWOT itu ya bahasa Inggris Anda sudah familiar lah itu. Strength, weaknesses, lalu opportunity and threat gitu. Nah, apakah dengan analisis SWOT itu tingkat kesiapannya memadai atau tidak? Kalau memadai berarti siap. Berarti tidak mengandung persoalan. Tetapi kalau tidak memadai berarti mengandung persoalan. Jangan sampai disamakan loh persoalan dengan masalah, sangat berbeda. Tapi karena bahasanya tidak bagus, seringkali persoalan disamakan dengan masalah. Gitu. Beda. Kalau persoalan itu adalah suatu sumber daya atau apapun yang dilakukan analisis tidak siap untuk mencapai tujuan, itu mengandung persoalan. Dan supaya lalu persoalan bisa hilang, ya marilah kita upayakan supaya persoalan menjadi bukan persoalan. Gitu. Tapi kalau masalah itu adalah upaya-upaya apa yang perlu kita tempuh untuk mencapai keinginan atau tujuan kita, itu masalah. Jadi aku tidak setuju kalau ada rumusan masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Itu goblok itu. Itu goblok bener itu. Makanya hidupmu nggak maju-maju tak ngono. Oke. Sebab gini loh, kamu lapar. Ini Mas, saya beri metafor yang mudah. Kamu lapar. Kemudian idealnya kan kenyang. Kalau Anda rumuskan masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, harapannya kenyang, kenyataannya lapar. Loh, masa masalahmu hanya kenyang dikurangi lapar? Kan tidak bisa mengatasi kamu. Jadi kalau saya gimana? Lain kalau saya, masalah itu adalah upaya-upaya apa yang perlu ditempuh untuk mengubah dari lapar menjadi kenyang. Ngono loh. Jadi caranya mikir itu pakai akal sehat gitu, pakai otak yang cerdas gitu ya. Tapi karena sudah bahasa salah kaprah, saya kalau ngomong nanti yang dianggap sinting saya Mas, karena sendirian saya. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, aku sadar bahwa aku menempuh jalan sunyi. Ketika kita kreatif itu pasti kita menempuh jalan sunyi. Jadi salah kaprah kita sudah sak gudang. Sudah kalau saya omongkan nanti kamu bosan juga. Umpamanya, Pak ini belikan tiket pulang pergi ya? Enggak lah, ya pergi dulu kok baru belum pergi kok sudah dibelikan tiket pulang pergi. Terus mari, ini karena depan kursinya masih kosong, mari maju ke depan. Loh ada enggak maju ke samping? Kan enggak ada. Enggak usah ditambah ke depan, ya mesti maju dong. Ngono lho Mas, carane mikir itu terseret oleh automatic thinking, lalu critical thinkingnya nggak jalan gitu. Jadi orang-orang yang critical thinkingnya lemah itu nggak mungkin akan kreatif. Anda sudah terinvasi, terjajah, terseret oleh automatic thinking. Menunggui, Mas. Ya saya ini sudah senior 73 loh, tapi kalau suruh kalah dengan profesor umur 50 sebidang saya gurun dia. Suruh datang sama saya.
Berani enggak berdebat dengan saya yang umur 73 itu? Kamu baru 50, baru 45. Berani enggak itu? Saya tantang, Pak. Saya kan jagoan kalau bangsanya ilmu nantang gitu. Karena ya gimana, satu hari saya itu merantau ke luar negeri loh, 3 jam ya Pak, satu hari itu. Jadi Anda tidak tahu bahwa saya itu suka membahana ke luar negeri 3 jam lah, 2 sampai 3 jam lah. Ya biasa saya ngikuti berbagai acara-acara dunia yang saya paling hobi sampai sekarang itu udah 5 tahunan, yaitu dari Harvard Business School dan Harvard Law School, termasuk Harvard Education School itu saya hobi. Karena di Harvard itu adalah tempat berkiprahnya ide-ide gitu lah. Dan orang berbeda pendapat itu sangat dihargai sekali. Karena dengan adanya perbedaan pendapat berarti argumen ya Mbak, itu kan kampusnya maju itu. Di Harvard itu kuliahnya itu hampir 100, karena mereka adalah menggunakan case study courses, menggunakan kuliah studi kasus gitu. Nah artinya lalu jagoan-jagoan lah. Gimana tadi Mas? Aku lupa tadi pertanyaannya, benar enggak tadi saya jawaban saya itu? Benar Prof, bagaimana kita membuat perencanaan agar tidak membuat rencana dan bisa konsisten begitu. Ya memang antara rencana dengan implementasi sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya. Karena sehebat apapun rencananya, kalau implementasi tidak didukung oleh resources yang tingkat kesiapannya memadai, gagal. Sehebat apapun kebijakannya, kalau tidak cukup resources untuk mendukung melaksanakannya, gagal juga. Apalagi kebijakannya jelek, lalu tidak punya dukungan resources, ya itu udah total kan begitu ya. Oke, tidak ada yang lain ini, masa ada berapa mahasiswa? Ya, silakan Pak. Oke, masih tentang rencana, Prof. Kalau di perguruan tinggi, ini kan ada RIP, Renstra, dan Renop nih Prof. Nah, ini ketiga-tiganya berbicara tentang rencana semua lah. Sekup RIP itu sebenarnya nopo Prof? Renstra nopo dan Renop apa? Ngaten Prof. Soalnya ketika sedang menghadapi akreditasi itu biasanya di standar 1 sering berbicara tentang itu, dan itu sering ada ikhtilaf gitu Prof. Nah, mungkin ada pencerahan dari Prof. Ya, saya jelaskan dulu ada 3 jenis perencanaan yang sangat terkait erat dengan durasi atau waktu. Anda tadi sudah menyebut RIP itu rencana induk pembangunan. Ya, itu sama dengan peta jalan. Itu sama dengan cetak biru. Itu sama dengan apa lagi ya? Cetak biru, RIP rencana induk pengembangan, ada apa lagi ya? Saya agak sedikit lupa. Tapi intinya baik cetak biru atau blueprint, baik apa itu rencana induk pengembangan, itu semuanya adalah dalam jangka panjang. Tentu durasinya lebih dari 5 tahun. Tidak mungkin dong punya RIP kok 5 tahun, ya namanya Renstra itu. Gitu. Ya, jadi RIP rencana induk pengembangan, kemudian cetak biru, lalu peta jalan, itu sama Mbak. Ya, sama itu. Karena itu untuk satu sektor. Yaitu sektor pendidikan. Nanti juga boleh dong sektor pertanian juga seperti itu. Tetapi kalau untuk multisektor, nggak bisa. Kalau multisektor itu ganti Mbak, itu nanti bukan sektoral semacam itu, tapi untuk jangka panjang, rencana pembangunan jangka panjang itu sudah multisektoral. Oke. Nah kalau Renstra itu adalah penggalan-penggalan dari RIP, penggalan-penggalan dari peta jalan, penggalan-penggalan dari cetak biru atau blueprint. Nah, penggalannya berapa? Secara umum di dunia ini kok ada satu kesepakatan bahwa Renstra-nya itu kok 5 tahunan gitu.
Ya kenapa begitu disesuaikan dengan periodisasi penguasa? Kira-kira begitu. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu agak kacau juga itu karena mereka periodisasi kepala sekolah 4 tahun, lalu renceranya 4 tahun, jadi kacau balau juga itu karena tidak sesumbu dengan undang-undang. Ya, padahal namanya mereka juga sudah mengubah rencana kerja. Kalau itu renceranya rencana kerja, tapi kalau tahunan rencana kerja sekolah itu RKS itu adalah 4 tahunan, tapi kalau tahunan kan RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Tetapi lalu itu tidak sesumbu dengan undang-undang karena undang-undang itu 5 tahun gitu. Nah, harusnya yang kepala sekolah itu yang periodisasinya diganti aja 5 tahun, jangan 4 tahun gitu. Mestinya ya. Tapi itulah kesepakatan kadang-kadang membuat inkonsistensi terhadap apa yang dilaksanakan. Nah, Renstra jelas 5 tahunan, kecuali sekolah. Sekolah-sekolah itu 4 tahunan. Nah, kecuali juga itu perguruan tinggi, karena perguruan tinggi juga 4 tahun. Kemudian kalau rencana kerja tahunan RKT itu adalah penggalan-penggalan dari Renstra. Jadi RKT rencana kerja tahunan penggalan-penggalan dari Renstra. Renstra adalah penggalan-penggalan dari peta jalan, dari cetak biru, dari RIP. Itu ya Mbak, jelas ya Mbak ya? Oke. Berarti Renop tadi sama dengan RKT ya Prof? Ya, sama itu. Itu sebenarnya kalau istilah-istilah itu kadang-kadang ada yang mengatakan Renop, ada RKT. Kalau bahasa baku ya RKT Mbak, karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 itu gitu loh. Nah, cuma karena perguruan tinggi orangnya ada yang kuno-kuno, asesornya Renop, itu Mbak ya? Enggak kan? Nah, iya. Nah, Bapak ini kayaknya sudah nggak laku ya Pak Renop, kan kita sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 17 2007 Pak, namanya rencana kerja tahunan Pak, bukan Renop, ngono loh Mbak. Prof. Nggak berani nyalah ke yang berhak menafsirkan nilai akreditasi adalah asesor. Ngono toh Mbak ya? Ya toh? Ya, ada yang lain? Kalau tidak ada satu urusan loh. Kalau kamu diem berarti saya asumsikan ngerti loh. Kalau nanti nggak ngerti berarti kamu punya mental minder, mental elander gitu. Sebenarnya nggak tahu tapi mau tanya, wah agak nggak enak lah gitu lah. Itu namanya mental enlander. Tulisannya Islander, tapi bahasa anunya mental minder. Oke, ini asas dan tujuan. Ya tidak perlu saya bacalah semua. Tentu tidak sulit Anda baca. Ya. Nanti ditanyakan ya Mbak, tidak perlu saya bacakan seperti SD itu. Saya kan di kelas ini, maksud saya kalau bisa ketajaman Anda melakukan analisis itu. Ketajaman menganalisis apa-apa yang saya kuliahkan. Karena I'm still human being, saya masih manusia yang mungkin salah, mungkin benar, mungkin ada kekurangan, mungkin ada kelemahan. Dan saat inilah tidak ada istilah yang pintar dan tidak pintar di kelas ini. Yang adalah para akademisi, baik namanya dosen maupun mahasiswa, lalu kita adu ketajaman dalam mendebatkan secara argumen, bukan sentimen. Oh no. Oke, enggak perlu saya ya. Oke. Ini juga gitu, mulai menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan seterusnya. Ya. Memang perencanaan itu ya kita harapkan ya ada tingkat kepastian. Ya, dan juga tentu kalau ada kepastian ada risikonya kecil. Ibarat kamu buat rumah, Mas. Nah, kalau buat rumah itu tidak ada rencana, tidak ada desain. Itu gimana gitu? Tiba-tiba gali pondasi. Oh, nggak bisa itu, Pak.
Itu terencana kan rumahnya tingkat 2 itu bongkar, pondasinya bongkar. Lah bongkar lalu kan udah pemborosan itu ya. Karena tidak ada desain. Kemudian setelah dipasang pondasi, kolom. Setelah dipasang kolomnya kok besar sekali, padahal kan rumah kita nggak terlalu besar amat lah, panjang dan lebarnya gitu. Bongkar lagi kolomnya. Itu akibat tidak punya rencana. Kalau punya rencana, lalu digambar, dihitung kekuatannya berapa, kolomnya itu ukurannya, lalu betonnya itu campurannya seperti apa, lalu kekerasan tulang itu seberapa. Nah, itulah yang disebut dengan desain. Sama di pendidikan ini, kalau tidak ada rencana yang mau kemana, ya nggak jelas dong. Kalau nggak jelas ya seperti Alice in Wonderland itu loh, anjing ketemu mau pergi kemana? Itu yang nggak jelas itu. Loh, nggak jelas kan kemana-mana nggak salah gitu loh. Nggak jelas. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, apakah akibatnya jika tidak memiliki rencana? Ya, Anda baca aja lah. Kalau Anda tidak memiliki rencana, ya berarti penyelenggaraannya mengandalkan pada kebetulan. Masa hidup kebetulan? Apa saja yang kebetulan itu tidak pernah rapi loh, Mas. Ya kan? Makanya aku yakin benar, percaya benar kepada sang kolik ya, Allah gitu ya. Saya percaya benar, karena tidak mungkin selamat yang rapi seperti ini kok barang kebetulan. Apa saja yang kebetulan itu tidak pernah akan teratur. Percaya agora. Jadi kalau manusia didesain seperti ini, iso ambekan, iso ngomong, iso mangan enak neng cangkeme, iso warek wetenge, iso ngentut turu, kamu juga tidak ikut campur tangan. Ikut campur tangan enggak kalau kamu tidur? Enggak loh, kenapa enak? Lalu bangun, setelah itu kamu ngising, ya kamu juga tidak ikut campur tangan loh ngising itu. Kamu itu yang letek dewe. Jadi itu kan suatu misteri yang menurut saya, aku yakin agama Islam itu karena itu. Bukan yang lain. Saya belak-belakan saja. Karena itu sudah sunatullah gitu. Kalau sudah namanya itu ya ikuti aja lah sumbu ciptaannya itu. Ketika manusia itu mengingkari sumbu ciptaannya, ya tunggu saja nanti akibatnya. Karena bagi saya takdir itu adalah kita tidak bisa campur tangan urusan Allah, urusan Tuhan. Tetapi ketika sudah dilahirkan di dunia ini sakarmu, ya enggak itu, sakarmu Mas. Kamu mau berbuat apa? Silahkanlah. Allah tidak akan melarang lu. Kamu merasa enggak dilarang? Mbak Vera. Kamu berbuat di dunia ini merasa enggak ada dilarang oleh Allah gitu. Ojo ngono Vera. Orang ngono toh. Terus gimana? Nah, piye Mas Ari? Kamu merasa dilarang enggak hidup di dunia ini? Tidak ada perintah. Enggak ada, karena memang tidak. Allah Sang Kolik itu memberikan kita kebebasan. In English they call it free will. Kita diberi kehendak bebas, diberikan keinginan bebas untuk apa saja silahkan. Jadi yang namanya takdir itu adalah sampai pada kita dilahirkan saja. Setelah dilahirkan lalu kita lengkap tubuh ini bukan takdir, itu tergantung kamu. Ya. Jadi kalau Anda Mbak Nesi mau kaya atau tidak itu bukan takdir. Lalu Mbak Kasni itu mau jadi bupati atau wali kota, bukan takdir. Mas Ari mau jadi profesor, bukan takdir itu. Gendeng itu. Amin. Lah ya. Seperti itulah cara saya. Anda kan boleh tidak setuju dengan cara saya. Sama-sama orang ono bukti ini kok angel toh. Udah ngomong ini kan podo-podo asal ngocangkeme ora ono bukti ini kok sulit gitu ya. Tapi saya meyakini dengan akal sehat saja.
bahwa kita diberikan free will, kehendak yang bebas, keinginan yang bebas untuk melakukan apa saja di dunia ini. Cuma ada cumanya. At the end of your life, pada akhir kehidupanmu, Allah sudah menyediakan, menyediakan dua hal. Kalau kamu hidup dalam sumbu saya, dalam sumbu sistem saya, kamu dapat ridho. Tetapi kalau kamu keluar dari sumbu ciptaan, sumbu kehidupan ciptaan saya, sono neraka jahanam, ngono. Itu neraka jahanam itu katanya api. Orang ngerti aku, bener orang tahu ngerti. Ya itu kan pembayangan orang selalu membendakan. Jadi manusia itu kan ada kelemahannya, selalu ingin membendakan, selalu ingin membarangkan, selalu ingin mematerialkan apa-apa yang kita sebenarnya nggak tahu. Tahu nggak kamu? Itu kan katanya-katanya ya. Katanya-katanya ya bener ada ya. Tidaknya loh. Nggak pernah ada bukti. Nah saya pakai akal yang cerdas itu loh Mbak. Jangan sampai kita itu keliru dalam menafsirkan kehidupan. Kok malah nggak sampai pada apa itu ilmu-ilmu teologi, urusannya apa kalau perencanaan. Ya inilah seperti ini. Ya. Jika salah merencanakan berarti merencanakan kesalahan, ya tak? Nah, oke. Nah, ada yang bertanya? Mbak Esti, tanya Prof. Saya Prof. Ya. Tadi jika dikatakan hasil dari perencanaan adalah rencana dan hasil dari rencana adalah dokumen. Nah, dokumen itu sama dengan rencana ya Mbak ya. Oh, dokumen sudah sama rencana. Nah, ya sama. Nah, dari rencana tersebut kita merencanakan apakah ada karakter-karakter tertentu dalam nanti mencapai tujuan ditetapkan, apakah ada tahapan atau tipe mungkin dari Prof untuk agar yang efisien atau yang mungkin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan itu, Prof? Ya sebenarnya ada dua hal saja dalam kehidupan ya, termasuk kuliah inilah. Ada dua saja, apa yang mau kita capai, lalu upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan itu kan. Nah makanya dalam pendidikan ini ini SD ya Mbak ya? Yes. Iya. Ya, sampai mulang kok lali diulang sopo. Saking banyaknya Mbak, saya ini masih ada satu mata kuliah yang tidak bisa masuk dalam sistem. Karena aku ini pengajar mata kuliah terbanyak di UNJ, gitu. Ya, artinya semua S3 itu membutuhkan saya, kecuali olahraga saja. Mungkin aku tidak dianggap tidak ngerti olahraga gitu ya. Nah, tetapi lalu semua prodi S3 membutuhkan saya dan tentu masih ada yang fakultas saya sendiri dong, gitu. Di fakultas saya kan saya mengajar kreativitas, inovasi dan kewirausahaan. Itu salah kan, mata kuliah itu salah, saya bilang gitu. Loh, salah pripun, Pak? Loh kan kewirausahaan itu kan mencakup itu loh, artinya inovasi, kreativitas itu hanya unsur-unsur wirausahaan, kok disejajarkan itu. Menggawe nama mata kuliah kok salah gitu loh aku. Tak ngono ke lho, Mbak, itu ora ono le debat aku ki. Coba wen debat tak cuci otakmu tenan lho. Ya karena kewirausahaan tidak cukup dong kreativitas, inovasi dan kewirausahaan. Terus kewirausahaan isinya apa? Kan kewirausahaan isinya juga kreativitas, inovasi. Tentu ditambah yang lain-lain yang non otak. Karena inovasi dan kreativitas itu otak, ya enggak? Pikiran. Nah, lalu kalau pengusaha kan tidak cukup hanya pikiran dong, banyak kehendak untuk profit, kemudian perasaan untuk bersaing bagaimana, itu kan tidak masuk Mbak. Jadi aduh, wes ora apa-apa. Karena aku nyalah ke wong gendeng, ya salah aku. Oke. Iki mau takon apa iki Mbak, lali aku. Mbak Vera.
Ya, Prof, tadi maksudnya tahapan yang efisien atau mungkin karakter dari kita untuk menentukan rencana agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, prinsipnya begini ya, Mbak. Saya, Nanti ya prinsipnya begini, dua hal tadi. Katakanlah Anda SD ya. Apa sih tujuan yang mau dicapai oleh SD? Baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten kota maupun tingkat nasional, karena provinsi tidak ada. Sekarang provinsi ngurus SMA, SMK dan sekolah luar biasa. Nah, tujuannya apa gitu? Nah, kalau tujuannya itu sudah dicapai, apakah pemerataan, apakah mutu, apakah relevansi, atau pencitraan publik, lalu upaya-upaya apa yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan? Salah satu upaya adalah perencanaan dan penganggaran. Itu cuma salah satu upaya loh. Ya enggak? Upaya-upaya yang lain gimana? Masalah kurikulum, masalah gurunya, masalah prasarana-sarana, masalah pendanaan, masalah manajemen dan sebagainya yang tentu saja ini tidak menjadi pokok pikiran kita saat ini. Tapi intinya perencanaan itu merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan. Nah, supaya perencanaan dan penganggaran itu bagus, maka perlu ditempuh tahap-tahap perencanaan. Nanti akan kita bicarakan, Mbak, ya pada saatnya. Gimana sih Pak cara menyusun rencana yang baik? Baik pada tingkat makro maupun meso. Nampaknya kalau mikro Anda tidak terlalu tertarik ya, SD kita nggak tertarik kan, yang dulu awal kuliah saya deteksi itu, ya nggak apa-apa. Tapi saya lengkap untuk perencanaan sekolah itu karena dulu aku hampir 10 tahun ngotak-atik bagaimana menyusun rencana pengembangan sekolah. Gitu. Bukan rencana kerja sekolah, itu kan bahasa hukum itu. Tapi yang benar dalam bahasa widely known as SDP, School Development Plan, rencana pengembangan sekolah. Jadi bagaimana sekolah itu selalu direncanakan supaya berkembang terus, itu namanya SDP, School Development Plan, rencana pengembangan sekolah, bukan rencana kerja. Nah, tapi tidak apa-apa, memang kita di Indonesia ya begitu kok maunya undang-undang. Bapak undang-undang salah atau tidak, ya terserah sajalah yang menafsirkan. Tapi menurut saya kalau Anda membuat undang-undang keliru, membuat kebijakan keliru, dosamu besar sekali. Karena apa? Akan berdampak nasional. Mendingan kamu korupsi 20 miliar. Karena itu sifatnya lokal. Tapi kalau kamu sampai membuat peraturan keliru, itu dampaknya masif, negatif, nasional. Ya enggak, Mbak? Jadi dosanya lebih besar orang yang membuat undang-undang keliru, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri. Ini salah gitu, Mbak. Dampaknya nasional. Coba itu. Itu kan dosanya besar daripada korupsi 30 miliar. Berapa 30 miliar? Tapi dampak seluruh Indonesia kan triliunan. Tidak bisanya triliunan, itu bukan ukuran uang saja. Kalau sampai mendidik keliru, kamu itu akan dihukum oleh Allah. Kamu adalah zalim. Selamat. Pripun toh zalim pripun? Kamu salah mendidik anak-anakmu. Ngono. Jadi orang zalim itu adalah orang-orang yang salah dalam mendidik anaknya. Kebijakannya salah. Kan sih salah kementerian, Mbak. Ya enggak? Nah, gitu loh, Mbak. Oke. Nanti akan kita tempuh ya, Mbak, tahap-tahap penyusunan rencana. Yang saya fokus perhatikan nanti adalah pada tingkat makro dan meso. Tapi aku yang mikro lengkap sekali. Apakah ada waktu untuk memberi kuliah? I don't know exactly. Let's see what is going on. Kita lihat waktunya nanti gitu ya. Oke. Periodisasi rencana ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Ya dulu 2005 sampai 2010 itu hanya peningkatan kapasitas dan modernisasi. Kapasitas itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Baik kemampuan kesanggupan ada yang terkait dengan kehidupan yang namanya SDM, tapi juga bukan kehidupan, yaitu adalah peralatan, perlengkapan, perbekalan, bahan, uang, dan seterusnya. Itu namanya kapasitas itu. Lalu modernisasi gimana? Oh, selalu melakukan pembaruan dong. Karena hidup ini kan perubahan. Perubahan itu dengan atau tanpa kita akan berubah sendiri gitu. Maka kalau kita tidak melakukan perubahan ya siap-siap saja untuk
tertindas oleh perubahan itu sendiri kan begitu ya. Kemudian 2010 sampai 2015 itu penguatan pelayanan. Dan saya cocok karena baik di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, pelayanan kita terhadap mahasiswa, baik peserta didik sekolah, itu kurang bagus. Belak-belakan saja. Aku bukan moco buku loh. Penelitian saya, pengamatan saya selama 20 tahun. Jadi 20 tahun itu ke sekolah-sekolah, Mbak. Oh, ya enggak bisa dong kalau ingin memperbarui mutu sekolah kok. Memperbaiki mutu sekolah kok cuma duduk-duduk di meja, di kursi ya, bukan di meja ya. Ya nggak bisa. Sehingga saya itu sampai sekarang masih punyalah pembau yang bagus lah. Umpamanya masuk sekolah itu, manajemennya jelek atau tidak. Beri aku waktu 10 menit, tapi jangan diatur. Aku punya peraturan sendiri untuk membau sekolahmu itu manajemennya jelek atau tidak. Gurumu itu bagus atau tidak. Berikan aku waktu 10 menit saja, tapi jangan diikuti. Biarkan saya punya freedom, free will, kebebasan untuk mencermati sekolah itu. Menurut ya Mbak ya. Kemudian C itu 2015 sampai 2020, ya kita sih berharap ada daya saing regional karena ya kita sudah menyetujui atau meratifikasi umpamanya ASEAN, lalu APEC. Saya yang sering ikut dulu APEC masalah Human Resource Development ya. Kemudian kita punya G20, G20 plus 3, lalu sekarang juga ditambahi lagi obor yang sekarang sudah diganti BRI. Itu kalau obor itu tahu enggak obor? Apa Mas? Mas Saribudin, obor tahu enggak? Tahu enggak? Obor. Mas Ari? Tahu, Prof. Yang buat itu. Kalau di saya itu obor itu buat penerangan. Nah, wis bagus wis. Ini salah. Lampu kecil. Apa, Prof? Obor itu singkatan. Obor itu yang meng-create Cina itu singkatan one belt one road, ngono lho. Kok lalu dipadake tontor gitu. Wis ora apa-apa. Ning kuwi yang polos ning salah ngono lho, ora apa-apa. Nah, itu di-create oleh Cina, one belt one road itu dibuat garis lurus dari Cina ke Afrika, Cina ke Spanyol, Cina ke Australia. Jadi yang lurus itu akan didirikan perusahaan-perusahaan Cina, investasi. Nah, Indonesia termasuk garis lurus ke Australia, maka akan diperbanyak investasi di Indonesia. Nanti yang arahnya itu ke Afrika ya Anda tahu semua. Satu garis lurus ke Afrika yang mana paling diinginkan, pojoknya sana, lalu apa saja yang dilalui Cina itu sekarang sudah ada negara yang sudah harus diduduki Cina 90 tahun, termasuk tentaranya. Karena apa? Dia tidak bisa mengembalikan utang. Jadi yang contoh konkret ya yang dekat Sri Lanka lah. Sri Lanka itu kan membangun pelabuhan yang mestinya utangnya dikembalikan dalam waktu 20 tahun. Tapi ternyata kenyataannya tidak bisa. Sampai 30 tahun pun 40 tahun nggak bisa. Akhirnya dihitung-hitung baru bisa nyaur utang, mengembalikan dalam waktu 90 tahun. Sehingga Cina-Cina itu di Sri Lanka 90 tahun. Lalu bedanya apa dengan penjajah? Aku takon, Pak. 90 tahun loh, ya enggak itu? Lalu akhirnya Cina-Cina yang di sana itu, lah ini kalau tidak ada toko-toko makanan Cina kan nggak bisa ya, mohon diizinkan karena Cina pada di sini ya kita mohon diizinkan mendirikan toko-toko makanan Cina. Ini loh Pak, kayak itu loh Timur-Timur itu kan sepanjang jalan kan toko-toko Cina Mbak itu Pak. Ya karena tidak bisa nyaur utang Timur-Timur itu. Kita Indonesia jangan sampai seperti itu. Ya enggak maunya. Kita ya enggak tahu nanti kan, kita enggak pernah tahu ke depannya. Oke. Nah, tapi sekarang diganti BRI yang obor itu adalah Belt Road Initiative
Gitu. Karena dulu dikritik kalau One Belt One Road, wah ini berarti akan jajah sepanjang garis lurus itu gitu loh. Tapi diganti BRI, Belt Road Initiative. Lalu yang 2020 sampai 25 itu daya saing internasional. Ya tentu saja kalau internasional ini kita ada yang sifatnya komersial, ada yang non komersial. Yang non komersial adalah PBB dengan segala cabang-cabangnya. Punya UNDP, punya UNESCO, punya UNIDO, punya ILO. Nah apapun, tetapi itu adalah non profit. Ya karena esensi organisasi adalah untuk integrasi dunia. Tapi yang justru agak sedikit mengkhawatirkan itu adalah yang sifatnya komersial. Yang tidak lain tidak bukan itu adalah diprakarsai oleh WTO, World Trade Organization, lalu dukungan-dukungan dananya yaitu IMF kalau negaranya hampir bangkrut, kemudian World Bank, lalu yang regional-regional ada Asian Development Bank, kalau Afrika ya African Development Bank, lalu ya dan seterusnya lah. Itu semua adalah sudah dalam tataran internasional. Dan saya ikuti memang kita tidak terlalu siap ya untuk menghadapi World Trade Organization, terutama kalau Anda membaca 7 butir yang kita sudah meratifikasi menyetujui pada tahun 94 itu. Waduh. Jadi diperbolehkan orang asing tinggal di sini, nanti diperbolehkan perusahaan di Indonesia yang harus diperlakukan sama dengan perusahaan Indonesia. Wah, itu kalau Anda membaca itu, nek kowe gagas yang cepat mati kamu sendiri. Tapi kalau saya cuek saja, saya kan tidak apa-apa, saya bukan apa-apa. Menurut loh Mas ya. Ini barangkali yang saya cermati itu. Oke. Lalu lingkup perencanaan. Yaitu mikro institusi berarti satuan pendidikan, apakah sekolah, apakah perguruan tinggi, tapi completely perguruan tinggi beda loh nanti. Nah, padahal kita tidak bicara itu, kamu kan pendidikan dasar. Meso itu kabupaten, kota atau provinsi. Tentu yang pendidikan dasar yaitu kota sama kabupaten, yang provinsi sekolah menengah, dan makro nasional. Regionalisasi dan globalisasi telah membuat perencanaan pembangunan Indonesia harus mengakomodasi sejumlah standar atau kesepakatan yang telah diratifikasi atau disetujui oleh Indonesia. Bahasanya memang ratifikasi ya kalau bahasa regional itu atau dunia. Misalnya ASEAN, APEC, G20, OBOR atau BRI, IORA. IORA itu adalah persatuan negara-negara yang mempunyai pantai banyak gitu ya, seperti Indonesia termasuk itu. Kemudian WTO, lalu yang semuanya ini sedikit banyak telah mengurangi kedaulatan Republik Indonesia otomatis. Lalu prinsip-prinsip perencanaan ini basis sekali ya, setiap kali akan membuat perencanaan seyogianya ini yang menjadi acuan ya. Yaitu perencanaan khususnya sektor publik itu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, memperbaiki hasil pelayanan. Jadi kalau Anda menyusun perencanaan itu, apakah pelayanan pendidikan makin baik enggak itu? Yang kedua, membawa perubahan yang lebih baik atau peningkatan atau pengembangan. Yang kedua, demand driven. Demand driven itu maksudnya apa? Ya harus menggunakan pandangan bahwa kita merencanakan ini memang basisnya kebutuhan. Kalau kebutuhan pemerataan, kalau mutu-mutu, relevansi, pencitraan publik ya pencitraan publik. Lalu kita kalau merencanakan harus komprehensif menyeluruh. Keterkaitan dengan jenjang perencanaan makro, meso, mikro, mikro, meso, makro. Tidak boleh itu kaitan SD dengan kabupaten, tidak ada kaitannya, kabupaten dengan kementerian tidak ada kaitannya, nggak boleh. Juga menggunakan prinsip partisipasi, karena kita sudah melaksanakan tata pemerintah yang baik. Lalu juga keterwakilan. Itu penting, jangan sampai dalam menyusun rencana disusun oleh bosnya sendiri. Lalu juga data driven, perencanaan itu dasarnya data, jangan dipolitisir. Tidak boleh itu watak-watak masuk, karep ingin keinginan nggak boleh, harus data. Realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT, artinya setelah dilakukan analisis SWOT, mana yang tingkat kesiapannya memadai, mana yang tidak. Yang tidak bisa enggak diubah menjadi
bukan persoalan. Kalau bisa oke, tapi kalau tidak bisa, target atau tujuan perencanaan harus diturunkan. Gitu. Lalu juga mendasarkan pada hasil kajian atau evaluasi, lalu berketerpaduan holistik atau tersistem transparansi dan keterkaitan serta kesepadanan dengan rencana-rencana instansi terkait karena ada hubungan simetrik ya. Kadang-kadang asimetrik juga seperti Kementerian Agama itu kan asimetrik itu. Perintah saja itu dari kementerian ke Kanwil agama, kantor agama, provinsi, Kanwil ke Kandep, kabupaten, kota, perintah itu. Nanti ke madrasah, perintah juga itu. Masa ya satu negara yang satu sentralistik, yang satu desentralistik. Loh itu gimana? Menyalahi Undang-Undang Dasar enggak pasal 31 ayat 4. Loh Mas. Tapi kira-kira perkiraan saya sih melanggar gitu. Tapi melanggar Undang-Undang Dasar kan tidak ada sanksi hukum. Coba kamu baca. Bacalah Undang-Undang Dasar. Kalau kamu melanggar Undang-Undang Dasar, pasal sekian akan dihukum. Golek ono Mas. Maka kalau kamu ingin melanggar, langgarlah Undang-Undang Dasar. Kamu tidak akan kena hukum. Yang kedua, langgarlah Pancasila. Karena juga tidak ada sanksi hukum. Celelean Mas kayak gitu. Ya enggak. Kalau saya itu andai kata kan tidak mungkin. Bisa beri sanksi. Siapa yang melanggar Undang-Undang Dasar, sanksinya berat. Siapa yang melanggar Pancasila lebih berat daripada sekedar yang lain-lain. Ngono ya Mas ya. Mestinya kan aku boleh ngomong akademik ya. Oke, saya harus berhenti sekian karena saya ada acara lain ya. Nanti sampai jam ya biasalah supaya otak saya tidak underload, tapi juga tidak mau saya overload. Karena baik underload maupun overload itu kurang beban maupun kelebihan beban itu semuanya tidak sehat bagi otak kita. Aku tahu Mas itu. Dan saya tahu bahwa kalau otak saya udah tidak sehat, aku ngerti Mas. Ada tanda-tanda ya berhenti gitu aja, udah pergi gitu aja, selesai. Karena kalau nanti saya nekat itu sama dengan membunuh neuron atau sel-sel otak saya. Nggak mau saya. Saya sampai meninggal dunia kalau bisa otak saya masih secerdas seperti ini. Saya kan ingin kan boleh saja Mas. But in English, you can will what you do, but you cannot will what you will. Apa terjemahannya Mas? Saya boleh ngerti? Kamu bisa menginginkan apa yang kamu lakukan. Jadi Pak. You can apa? You can will what you do, but you cannot will what you will. You can do what you will. Kamu bisa sorry. You can will what you do. You can will what you do. But you cannot will what you will. Iya, Mbak. Kamu bisa menginginkan apa yang kamu lakukan, tapi kamu tidak bisa kamu tidak bisa menginginkan apa yang kamu inginkan. Ya, yang terakhir, yang pertama, you can will what you do apa? Kamu bisa menginginkan apa yang kamu lakukan. Ya, kamu bisa menginginkan apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan. Seperti ini, saya ingin lulus dokter, oh bisa, gitu kan gitu. Tapi kalau kamu itu tetapi kamu tidak bisa menginginkan yang kamu inginkan, gitu. Nah, kalau kamu menginginkan, wah aku punya istri 15, ya itu sih masih bisa ya. Tetapi kan itu ya agak irasional gitu ya. Tapi intinya wah saya ingin terbang tanpa swiwi, tanpa gitu loh mah wing gitu ya. Ya nggak bisa lah. You cannot will what you will. Kamu tidak bisa menginginkan yang kamu inginkan. Tetapi kamu bisa menginginkan yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Ngono ya Mas ya. Ais neleweng dari perencanaan orang apa Mas ini. Ini karo Profesor Slamet itu engko kenal setan barang Mas itu. Itu termasuk perencanaan, Prof. Perencanaannya SD15. Ya, kita itu kuliah di ngerilek Mas. Kamu tuh kok tak delok kok itu tegang banget, tak awas kayak gitu. Ini mesak kayak aku.
Padahal aku mau guyon gitu. Agian utang. Lho, kuwi sampe Mas kowe iso gawe guyon dalam kuliah kok kan utang. Wis sampe gimana? Ya. Wong ngakui apa pipis saja bisa membuat orang tertawa kok, Mas. Ini nalari piye di Pasar Sarjana. Dulu jauh sebelum Covid itu, Mas. Saya pipis ya. Kemudian di kamar tempat pipis laki-laki itu kan di dalamnya ada ruang yang ditutup karena untuk buang air besar, nek Jawa ngising. Ngerti nggak Mas ya? Gitu? Ngerti ya? Ngerti kan? Iya, maaf. Ya. Ya, ada tempat untuk kencing laki-laki, lalu di situ juga ada kamar yang ditutup dengan pintu ngising, untuk ngising, untuk apa buang air besar. Nah, ceritanya sederhana, Mas. Aku kurang ngerti kalau di dalam itu ada orang, gitu ya. Nah, tidak tahu bahwa di dalam itu ada orang buang air besar atau ngising. Nah, jadi saya itu pipis karo ngentut, daud, aku ngono gitu. Nah, terus sing ning jero iki guyu. Aku segera cepet-cepet keluar, nanti kalau ketahuan, oh Profesor selamat loh. Payah. Nah, artinya apa? Awang saya itu hanya pipis saja bisa membuat orang tertawa kok aku. Ya, sekedar selingan Mas, kita happy-happy ya kalau kuliah dengan saya, jangan sampai jangan sampai Sampai ketemu pada waktu yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Saya izin live gitu kan bahasa. Jangan lupa Prof. Jangan lupa Prof tadi nge-share. Oke. Nek aja saiki kok aku jangan nyambut gawe sik, Mbak. Nanti lain ya nanti malam atau kapan, tapi ingat loh itu tulisan saya pada tahun 2015. Tidak apa-apa, memberi gambaran nanti. Banyak perubahan yang sangat fundamental tapi tidak apa-apa, sekedar untuk melatih cara berpikir Anda bagaimana sih menyusun rencana pengembangan jangka jauh untuk UNJ ya. Ngerti nggih? Iya, Prof. Saya izin live gitu. Ini bahasa Covid ini, Pak. Live. Izinnya. Missing. Izin live. Kuliah berikutnya. Anggar aja ngising ayam punya. Yes. Nah istilah ngeluh.